welcome back to another episode. Balik lagi sama gue Michi yang selalu seneng liatin kalian yang selalu setia nontonin setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Dan buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa diaktifin tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Kali ini kita akan masuk lagi ke segmen dongeng horor. Ya udah lama banget ya gue nih nggak bacain dongeng buat kalian. Dan pastinya ini adalah dongeng true story ya, berdasarkan dengan kisah nyata. Nih buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor ya, dongeng-dongeng horor dari luar, yuk gabung sini yuk. Karena kali ini gue akan menceritakan tentang kisah penjagal dari Kanada. Dan dia adalah penjagal manusia. Jadi namanya adalah Robert William Pickstone. Dia lahir pada tanggal 24 Oktober 1949. Dia dan adiknya dibesarkan di peternakan babi milik keluarganya di Port Wetland, Vancouver, Kanada. Dari kecil mereka sudah bekerja di peternakan babi, dan dari kecil juga keluarganya ini lebih memilih untuk mengurus babi daripada mengurus anak-anaknya. Bahkan orang tuanya itu memaksa Robert yang masih kecil dan juga adiknya untuk bekerja di peternakannya. Saat dia ingin pergi sekolah pun itu harus dengan keadaan yang sangat kotor, seperti banyak kotoran hewan dan juga lumpur yang menempel di seragam sekolahnya itu. Dan itu sudah menjadi hal yang sangat biasa dan wajar bagi Robert dan juga keluarganya. Karena itu jugalah mereka menjadi gak punya temen ya di sekolah, karena mereka tuh menganggap Robert nih terlalu kotor untuk pergi ke sekolah dengan keadaan yang seperti itu. Mereka kotor dan juga bau. Mereka tidak pernah memperdulikan itu ya, karena mereka berpikir ya memang seperti ini kehidupan di peternakan babi. Bahkan mereka juga dibully, dibilang seperti anak babi. Pada tahun 1978 ketika Robert berusia 29 tahun, orang tuanya ini meninggal dunia dan mewariskan peternakan babi itu kepada Robert dan juga adiknya. Yang dimana peternakan itu sangat besar ya, dan peternakan itu juga dilengkapi dengan properti penjagalan. Selama beberapa tahun mereka berusaha bertahan dengan peternakannya itu. Tetapi David, yaitu adiknya, dia merasa gak betah dengan peternakannya itu. Nah pada saat itu Robert tuh sebenarnya mau-mau aja untuk menjalankan peternakannya. Tetapi ia melakukannya dengan malas-malasan dan menyebabkan rumahnya tuh menjadi berantakan dan juga kotor. Sampai akhirnya si Robert ini juga nggak mau lagi bisnis peternakan. Pada tahun 1995 peternakan itu menjadi terbengkalai dan mereka memutuskan untuk menjual peternakan itu kepada developer rumah. Tetapi tidak semuanya dijual ya guys, dia masih menyisakan sedikit nih dari peternakannya itu. Mereka mendapatkan uang sebanyak 5 juta US dollar, itu kalau dirupiahkan kurang lebih mencapai 73 triliun rupiah guys, dan itu belum semuanya ya terjual ya. Dan langsunglah mereka nih menjadi miliarder, tetapi mereka menjadi kebingungan nih dengan uangnya yang sangat banyak itu, karena kan mereka nggak tahu ya mau ngapain nih, mau diapain tuh uang sebanyak itu buat apa. Dan mereka tuh nggak bisa usaha yang lain, bisnis yang lain, kerja yang lain, mereka tuh nggak punya pemikiran itu. Dan terkadang untuk menghilangkan rasa bosennya, si David ini pergi ke peternakan babi nih yang tersisa itu untuk menghabiskan waktunya. Di tahun 1996 Robert akhirnya mendirikan sebuah yayasan yang bernama Piggy's Place Good Society.
Jadi itu adalah badan amal yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dengan cara menarik perhatian publik melalui pertunjukan tari dan beberapa pertunjukan yang lainnya. Tetapi faktanya isi dari yayasan itu adalah satu kelompok yang dimana mereka adalah orang-orang dari geng motor, pecandu narkoboy, dan pemabuk, juga PSK. Jadi mereka itu akan berpesta di suatu tempat, yaitu di salah satu bangunan bekas peternakan babi miliknya ya selama semalaman. Dan Robert ini juga akan pergi ke daerah Vancouver, yang dimana daerah ini adalah daerah miskin. Dan Robert juga mengajak mereka untuk ikut berpesta. Pesta minum, pesta narkoboy, dan juga pesta seks. Jadi ada saksi yang bernama Bill Hitchcock. Dia adalah salah seorang pekerja di peternakan itu dan juga di yayasannya Robert, yang dimana dia merasa curiga dengan penampilannya Robert, dan dia juga berpikir bahwa peternakan dan yayasan itu adalah satu kombinasi yang aneh. Baginya tuh nggak masuk akal nih, yayasan sama peternakan ini nggak ada hubungannya, kok bisa dibuat gitu ya. Apalagi dia juga berpikir kok banyak orang-orang yang mau berpesta semalaman di tempat yang sangat kotor dan juga bau ya, yang dimana itu adalah tempat yang masih banyak sisa-sisa penjagalan, kayak darah-darah babi tuh masih tempel gitu ya, masih ada di tembok dan di lantai. Terus juga masih ada lumpur dan masih ada juga terlihat kayak tempat gantungan babi gitu, gantungan daging babi gitu ya, buat habis dipotong terus digantung, itu masih ada di tempat itu. Karena memang tempat itu adalah tempat penjagalan babi, guys. Yang sebenarnya kalau si Bill ini melihat tempat itu, dia sendiri tuh masih merasa ketakutan, masih ngerasa kayak angker gitu loh. Apalagi kalau dia tuh ditinggal sendirian di sana, jadi itu masih merasa kayak nggak nyaman gitu. Tapi kok para tamu yang diundang di sana ya nyaman-nyaman aja dengan waktu yang sangat lama ya, satu malaman itu. Dan dikabarkan juga bahwa banyak banget ya wanita-wanita yang hilang di daerah Vancouver. Dan kebanyakan yang hilang itu adalah cewek-cewek PSK. Tetapi sayangnya nih teman-teman mereka yang mengetahui bahwa temannya itu hilang, mereka tidak berani untuk melapor polisi karena mereka adalah pecandu narkoba dan mereka juga berpikir bahwa mereka itu bukan hilang, tetapi mereka sedang pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu lebih bisa menerima mereka dan mereka lebih mudah untuk mendapatkan obat-obatan terlarang untuk mereka. Terus ada juga yang berpikir bahwa mereka mungkin saja sudah mati karena overdosis di suatu tempat. Dan lagi juga kalau ada laporan orang hilang dan ternyata yang hilang itu adalah PSK atau pecandu narkoba, itu dianggap tidak penting oleh pihak polisi. Hingga akhirnya di tahun 1997 pada malam hari di downtown inside Vancouver, Kanada, terdengarlah suara ketukan pintu yang sangat keras dan itu menggetarkan tembok dan juga pintu ya, pintu dari si punya rumah itu. Dan kebetulan orang yang punya rumah itu langsung mendengar suara ketukan pintu itu. Saat dia membuka pintunya, dia melihat seorang wanita yang sedang membungkuk sambil memegangi perutnya, yang ternyata perutnya itu sudah bercucuran darah yang sangat banyak. Dan juga dia melihat tangan wanita itu yang terborgol di salah satu tangannya. Si pemilik rumah langsung mempersilahkan wanita tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Si pemilik rumah langsung memberi obat sebisa mungkin ya, pengobatan pertama gitu, pengobatan awal ya sebisa dia untuk mengurangi rasa sakit dari wanita itu sampai akhirnya dia menelepon ambulan. Karena dia melihat si wanita ini ketakutan dan juga kesakitan. Akhirnya wanita tersebut dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi darurat.
Saat sadar wanita itu menyebutkan namanya. Dia adalah Wendy Lynn Easter. Dan dia juga bercerita jika pada malam itu dia sedang melayani kliennya di sebuah peternakan babi yang bernama Port Coy Lamb. Yang dimana dia adalah seorang PSK atau pekerja seks komersial ya. Dia juga bercerita pada saat itu dia sedang melayani kliennya dan tiba-tiba saja kliennya itu langsung memborgol tangannya dan kemudian kliennya itu juga menusuk bagian perutnya. Karena Wendy tahu pada saat itu sedang dalam bahaya, Wendy langsung melawan dan berhasil merebut pisau milik kliennya tersebut. Dan dia juga berhasil menikam wajah kliennya tersebut. Pada saat si klien ini sedang kesakitan, Wendy kabur sejauh dan sebisa mungkin hingga dia bertemu dengan salah satu rumah warga yang tadi gue ceritain ya, yang membawa dia sampai ke rumah sakit. Dan akhirnya karena pihak rumah sakit sudah mendengar cerita dari si Wendy, pihak rumah sakit langsung menelepon polisi. Dan gak lama dari situ pihak polisi datang untuk menginterogasi Wendy kembali. Dan gak lama dari itu ya, di RS yang lain datanglah seorang pria yang dimana dia juga memiliki luka yang sama percis diceritakan oleh Wendy. Nah, polisi ini langsung berpikir nih bahwa itu pasti ada hubungannya nih sama cerita dari si Wendy nih. Nah, polisi langsung menginterogasi pria tersebut dan bener aja guys. Bukan cuma lukanya saja yang sama seperti cerita dari Wendy, tetapi pria tersebut memiliki kunci borgol di kantong celananya. Dan ternyata itu juga cocok dengan borgol yang ada di tangan si Wendy guys. Polisi langsung menahan pria tersebut dan ternyata pria itu adalah Robert. Dia ditahan karena percobaan pembunuhan terhadap Wendy. Tetapi Robert ini malah membela diri guys. Yang dimana dia itu bercerita bahwa Wendy itu adalah seorang pencandu narkoba. Dan dia juga adalah seorang PSK yang ingin merampok dirinya. Pak, dia itu seorang PSK pak. Dia juga pecandu narkoba. Saya borgol dia karena dia ingin merampok saya. Dan saya mau membawanya ke kantor polisi. Lihat nih wajah saya. Luka ini karena ulah dia pak. Dan di situ polisi mendapatkan dua cerita yang berbeda. Yang kedua ceritanya itu sama-sama masuk akal ya. Dengar ceritanya Wendy masuk akal. Dengar ceritanya si Robert juga masuk akal. Tetapi karena polisi ini mengecek latar belakangnya si Wendy dan ternyata benar dia adalah seorang PSK dan juga pencandu narkoba. Polisi ini lebih percaya kepada Robert. Karena setelah dicek adalah Robert ini seorang peternak. Jadi nggak mungkin tuh ya kalau misalkan si Robert ini tuh punya niat yang jahat banget sampai mau melukai wanita. Makanya si Robert tuh dibebaskan. Dan saat si Wendy ini ingin ditangkap oleh polisi ya, ternyata Wendy itu sudah kabur guys. Dan tidak diketahui nih kemana dia perginya. Beberapa bulan dari kejadian itu, Billy yang bekerja di yayasannya Robert dan juga peternakannya itu memperhatikan gerak-gerik Robert lagi nih. Bill itu selalu melihat Robert mengundang banyak wanita untuk berpesta di peternakannya. Jadi lebih banyak lagi guys wanitanya. Tetapi setiap kali pesta itu selesai, si Bill ini selalu melihat ada satu wanita yang enggak kembali atau enggak keluar dari rumahnya itu. Nah, saat Bill ini mendengar cerita tentang si Wendy, kasus Wendy tadi, Bill tuh sangat yakin bahwa yang melakukan itu adalah Robert. Yang dimana Bill ini juga mendapatkan cerita ya yang aneh dari seorang wanita yang ikut berpesta di yayasannya itu. Wanita itu mengatakan dia pernah mengintip Robert pada saat sedang berpesta di dalam ruangannya.
Dia melihat banyak tumpukan baju, KTP, dan juga banyak dompet-dompet yang bergeletakan di lantai. Dan wanita itu juga mengaku nih bahwa dia juga mengenali salah satu baju yang tergeletak di sana. Di mana baju itu adalah milik salah satu wanita juga yang dikabarkan hilang di kota itu. Dan pada saat itu si Bill nih langsung melaporkan ke kantor polisi, dan polisi bilang nih kalau Bill ini harus menjadi saksi atas kasus Robert dari ceritanya itu. Tetapi Bill ini sebenarnya takut guys untuk menjadi saksi, karena sebenarnya Bill ini juga takut jadi korbannya si Robert. Dan sebenarnya kalau diperhatikan, Robert itu adalah orang yang sangat baik sih. Dia itu sangat dikenal sebagai laki-laki yang sangat dermawan dan juga orang yang sangat ramah senyum. Cuma si Bill ini tuh sangat yakin aja gitu ya jika ada sesuatu yang aneh dari Robert. Dan kayaknya ada yang salah nih sama dirinya si Robert. Dan akhirnya si Bill ini tuh gak mau bersaksi atas kasusnya si Robert guys. Nah polisi pun tidak bisa melanjutkan kasus Robert lagi karena si Billnya ini gak mau jadi saksi ya. Dan kasus itu pun menjadi seperti angin lalu, jadi udah hilang begitu aja guys. Setelah beberapa bulan dari laporan si Bill, itu datang lagi guys laporan wanita hilang, dan ini jumlahnya jauh lebih banyak ya dari laporan sebelumnya. Dan wanita yang hilang ini memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah para tamu dari pesta Robert di yayasan atau di peternakannya itu. Tetapi sayangnya guys, mereka itu sama saja seperti sebelumnya ya, berpikir bahwa wanita-wanita yang hilang ini tuh bukannya hilang ya, bukan diculik gitu atau dibunuh. Mereka masih berpikir bahwa wanita-wanita ini pergi ke suatu tempat yang bisa menerima mereka dengan keadaan mereka yang PSK dan juga pecandu narkoba. Sampai pada akhirnya di tahun 2002, polisi mendapatkan info dari seseorang yang pernah bekerja di peternakan Robert. Ya, kita sebut saja namanya Cipluk ya guys. Jadi Mas Cipluk ini melaporkan kepada polisi, "Pak, sebenarnya saya ini pernah melihat loh senjata yang sangat ilegal di dalam rumah bos saya itu, si Robert." Nah, polisi langsung berpikir bahwa itu bisa menjadi alasan dia untuk bisa mengeluarkan surat penggeledahan di peternakan milik Robert. Pada bulan Februari 2002, polisi bersenjata datang untuk menggeledah peternakan dan juga yayasan milik Robert. Di sana polisi langsung menemukan beberapa senjata ilegal dan beberapa barang-barang yang ternyata itu adalah milik wanita-wanita yang dilaporkan hilang. Dan langsunglah Robert ini ditahan dengan tuduhan kepemilikan senjata tajam yang ilegal. Lagi-lagi Robert ini berhasil dibebaskan ya, karena Robert ini bisa membayar denda dari kepemilikan senjata tersebut. Ingat ya, kan Robert tuh udah jadi miliarder karena dia habis ngejual peternakannya bisa dapat sampai 73 miliar. Jadi bagi dia tuh bayar denda itu ya nggak masalah gitu, jadi dia dibebaskan lagi guys. Nah, tetapi guys, polisi itu nggak membebaskan si Robert nih begitu aja ya. Robert itu boleh bebas, tetapi dia tuh nggak boleh balik ke peternakan atau ke yayasannya. Jadi dia tuh cuma boleh tinggal di rumahnya aja. Dia nggak boleh ke peternakan, dia juga nggak boleh ke yayasan. Dengan alasan polisi ini masih menyelidiki semua aktivitas Robert di yayasan dan juga peternakannya itu. Dan setelah itu barulah keluar nih surat perintah yang kedua, yang dimana isi surat itu adalah untuk memeriksa semua barang-barang yang terkumpul di peternakan, dan polisi menduga juga bahwa itu ada hubungannya nih dengan wanita-wanita yang hilang di daerah itu. Karena kan hilangnya wanita-wanita itu bukan yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, tetapi bertahun-tahun, dan itu jumlahnya
banyak gitu. Di sana polisi menemukan borgol, perhiasan, sepatu wanita yang dimana barang-barang itu salah satunya milik seorang wanita yang dikabarkan hilang yang bernama Sherin Abois Swai. Polisi juga menemukan jejak DNA di garasi rumah Robert. Dan setelah dicek, benar lagi guys, itu adalah DNA milik salah satu wanita juga yang hilang yang bernama Mona Wilson. Akhirnya Robert ini ditahan lagi dengan dugaan 2 pembunuhan wanita. Pada saat itu Robert nih tinggal di dalam sel dengan seorang pria ya. Di sana Robert tuh bercerita dengan teman satu selnya itu yang ternyata teman satu selnya itu sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar sebagai tahanan gitu. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya tuh sudah membunuh 49 orang wanita dan dia ingin menggenapkannya menjadi 50 orang. Dan dia bilang jika wanita-wanita itu awalnya diiming-imingi dengan uang, kemudian narkoboy, minum-minuman dan juga makanan. Terus dia bilang juga kalau wanita-wanita itu dibawa ke pesta di suatu tempat yang tersembunyi, yaitu di peternakannya atau di yayasannya ya, karena peternakan dan yayasannya itu sama guys. Dan di sana wanita itu disuntikan narkoboy, kemudian wanita itu dicekik hingga tewas. Terus dia akan memindahkan tubuh wanita yang sudah mati itu ke tempat penjagalan. Dan di sanalah Robert baru menyembelih korbannya layaknya seekor babi. Nantinya daging-dagingnya itu akan dipisahkan nih untuk dibagi-bagi lagi nih. Ada yang dibagi ke babi-babinya untuk makanan si babi gitu ya. Terus lemak dari cewek-cewek ini dipisahkan lagi dan dibawa ke rumahnya untuk diolah menjadi gelatin. Dan nanti gelatinnya itu akan dijual ke pabrik permen, pabrik kosmetik dan juga pabrik sabun. Dan daging wanita yang masih bagus dia akan campurkan lagi dengan daging babi yang sungguhan. Kemudian dagingnya akan digiling. Terus akan diolah lagi menjadi sosis. Dan sosis itu akan diberikan untuk para tamu-tamu yang datang di pesta yang diadakan oleh Robert. Sadis ya guys ya, makan dagingnya ya guys, bener-bener deh. Itu adalah yayasan haram ya guys, yayasan yang benar-benar haram gitu, luar biasa haramnya sini Robert Dajjal emang ya guys ya, Dajjal dia. Nah polisi langsung menyelidiki peternakannya itu dan langsung menjadikan peternakannya itu sebagai TKP dan polisi mengatakan bahwa itu adalah TKP terbesar yang ada di Kanada dan itu bersejarah ya guys. Polisi mengambil 200 ribuan sampel DNA dan menyita 600 ribu barang bukti dari peternakan babi milik Robert. Di sini para forensik dan juga arkeolog itu harus mengeluarkan semua keahlian mereka ya, di mana mereka tuh harus menyaring tanah seluas 383.000 meter untuk mencari sisa-sisa manusia yang sudah menjadi mayat yang tak berbentuk lagi ya guys, yang sudah dihabiskan oleh Robert. Dan diketahui juga guys, dalam kasus ini biaya penyelidikannya itu menghabiskan biaya sekitar 70 juta US dollar atau sekitar 1 triliun rupiah. Nah, walaupun mengaku telah membunuh 49 orang, tetapi polisi hanya menemukan sebanyak 26 orang saja yang bisa teridentifikasi dan sisanya belum ditemukan lagi guys. Dan belum bisa juga untuk dijadikan bukti karena kasus ini sangat panjang dan sangat besar juga ya. Akhirnya si Robert ini
pada tanggal 9 Desember 2007 dinyatakan bersalah dan Robert dijatuhkan hukuman selama seumur hidup. Dan informasi yang gue dapat ya, bahwa polisi masih memeriksa secara rutin di tempat TKP atau di yayasannya itu di peternakannya Robert ya hingga saat ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah benar Robert itu membunuh hingga 49 orang wanita, ataukah Robert itu hanya omong kosong belaka saja? Coba tolong isi di kolom komen ya. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa di like dan dibagikan juga ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di Door selanjutnya. Bye-bye.